Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasyifa Fadila Putri dengan NIM 102042400002 dari kelas S1 SIKJ 2402. Pada kesempatan ini saya akan mengerjakan tugas pendahuluan 2, yaitu regression dan clustering untuk mata kuliah data mining. Pertanyaan pertama, perbedaan mendasar antara model linear regression dan K-means clustering berdasarkan pendekatan machine learning, supervised learning versus unsupervised learning. Nah, secara sederhana itu, perbedaan utamanya adalah di cara kerja dan tujuannya. Nah, linear regression itu termasuk ke supervised learning, di mana model ini belajar dari data yang sudah ada labelnya atau jawabannya. Misalnya di dataset kita itu sudah punya kolom profit, yang dimana kolom profit ini merupakan jawaban yang mau dipelajari sama si model. Tujuannya itu untuk memprediksi angka atau nilai kontinu berdasarkan kolom-kolom lain seperti sales, discount, dan quantity. Nah, kalau K-means clustering itu unsupervised learning. Modelnya itu tidak dikasih tahu soal label dan juga kategorinya. Dia itu cuma dikasih data mentahnya, terus secara otomatis mencari pola dan mengelompokkan data yang mirip-mirip ke klaster yang sama. Pertanyaan kedua, sintaks untuk membagi dataset menjadi data latih dan data uji dengan proporsi 80/20 menggunakan train test split, dan saya juga akan menjelaskan fungsi dari parameter random state. Nah, sebelum melatih model, itu dataset harus dibagi ke data uji dan data latih. Nah, data latih itu digunakan untuk mempelajari model, sedangkan data uji itu digunakan untuk mengukur seberapa baik model bekerja pada data yang belum pernah diuji atau belum pernah dilihat sebelumnya. Nah, pembagian ini tuh cukup penting karena kalau misalkan kita nguji model menggunakan data yang sama dengan data latih, itu nanti hasilnya tidak bisa dipercaya karena model itu cuma menghafal dari datanya aja, bukan belajar dari si datanya. Nah, kita masuk ke sintaksnya di sini. Nah, ini dia digunakan, si X ini digunakan untuk mendefinisikan fitur atau input model. Nah, ini kita mencantumkan kolom sales, discount, quantity. Nah, ini digunakan sebagai variabel penjelasnya. Nah, ini Y ini mendefinisikan sebagai target atau output yang ingin diprediksi nantinya. Lalu kita lanjut ingin membagi data menjadi data latih dan juga data uji. Nah, di sini ada X train dan Y train. Nah, itu untuk melatih model sebanyak 80%, sedangkan X test Y test ini untuk menguji model sebanyak 20%. Nah, test size ini itu menentukan 20% data yang dialokasikan untuk testing. Sedangkan random state ini digunakan untuk mengunci hasil pengacakan supaya pembagian selalu sama setiap kali kode ini dijalankan. Nah, ini kita akan print hasil dari jumlah data latih dan juga data uji. Nah, di sini terlihat outputnya kalau jumlah data latihnya itu 399, sedangkan data ujinya itu adalah 100. Pertanyaan ketiga, dalam linear regression, saya akan menuliskan sintaks untuk melatih model menggunakan data latih dan sintaks untuk melakukan prediksi pada data uji. Nah, setelah datanya dibagi ini, langkah berikutnya adalah melatih model menggunakan data latih, lalu menggunakan model yang sudah dilatih untuk membuat prediksi pada data uji. Nah, dua fungsi utama yang digunakan adalah fit untuk proses pembelajaran dan juga predict untuk proses prediksi. Nah, di sini model sama dengan linear regression itu di sini kita membuat objek linear regression dan ini hanya untuk membuat kerangka modelnya, belum ada proses belajarnya di sini. Nah, ini adalah proses melatih model. Nah, fungsi fit ini dia itu fungsi inti untuk melatih si modelnya. Nah, modelnya ini akan membaca si X train, fitur, dan Y train, target, lalu mencari koefisien terbaik yang menggambarkan hubungan keduanya. Nah, setelah si fungsi fit ini selesai, model itu sudah belajar dari datanya. Lanjut ke proses prediksi. Nah, fungsi predik ini, nah dia itu menggunakan koefisien yang sudah dipelajari untuk menghitung si prediksi profit berdasarkan X-test. Nah, X-testnya ini adalah data yang belum pernah dilihat model sebelumnya. Nah, ini adalah hasilnya. Ini kita sudah print hasil prediksi 5 pertama. Di sini terlihat untuk 5 data pertamanya.
Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 4. Apa yang dimaksud dengan koefisien dan intercept dalam model linear regression? Dan saya akan menuliskan sintaks untuk menampilkan kedua nilai tersebut setelah model dilatih dan akan menganalisis hasilnya. Nah, dalam model linear regression ini, koefisien itu adalah angka yang menunjukkan seberapa besar pengaruh setiap fitur terhadap nilai target. Nah, kalau koefisien suatu fitur bernilai positif, itu ketika nilai fiturnya naik, profitnya ikut naik. Tapi kalau misalkan sebaliknya, ya itu juga profitnya akan turun seperti itu. Dan setiap fitur ini dia itu memiliki koefisiennya masing-masing. Sedangkan kalau intercept itu dia nilai dasar dari profit ketika semua fitur bernilai 0. Nah, ini adalah titik awal perhitungan model sebelum pengaruh fitur-fitur lain itu terhitung. Nah, di sini ada print intercept. Nah, ini itu si model intercept ini dia itu menyimpan nilai intercept dari modelnya. Nah, jadi nanti nilainya ini otomatis tersedia setelah si fungsi model fitnya ini dijalankan. Nah, di sini kita print koefisien. Nah, di sini ini untuk menampilkan si koefisien per fitur secara lebih jelas. Nah, fungsi si zip ini, nah dia ini untuk menggabungkan nama kolom dan nilai koefisien menjadi pasangan. Di sini terlihat untuk outputnya, untuk intercept ada 74, sekian dan koefisien ini ada terbagi untuk sales, discount, dan quantity. Nah, untuk interceptnya ini artinya model itu menetapkan nilai awal profit sebesar 74,89 sebelum pengaruh fitur apapun itu dihitung. Nah, terus ini koefisien sales itu 0,0200, itu dia nunjukin kalau setiap kenaikan sales itu sebesar satu satuan hanya menaikkan profit sekitar 0,02 aja. Nah, pengaruhnya itu relatif kecil. Kalau discount ini dia paling mencolok, berarti kalau misalnya kenaikan nilai diskon itu sebesar satu satuan, dia akan menurunkan profit sebanyak 347 satuan. Nah, kalau koefisien quantity itu penambahan 1 unit kuantitas barang berarti profit turun sekitar 3 satuan. Lanjut ke nomor 5. Saya akan menjelaskan apa itu mean squared error dan R-squared dalam evaluasi model regresi, dan saya juga akan menampilkan sintaks dari pustaka sklearn matrix untuk menghitung kedua metrik tersebut. Nah, mean squared error itu adalah metrik yang mengukur rata-rata kesalahan prediksi model secara kuantitatif. Kerjanya itu dengan menghitung selisih antara nilai asli dan nilai prediksi untuk setiap data, mengkuadratkan selisih tersebut agar tidak ada nilai negatif, lalu dirata-ratakan. Nah, kalau R-squared ini atau koefisien determinasi itu mengukur seberapa besar variasi data target yang berhasil dijelaskan oleh model. Nah, di sini kita bisa melihat si sintaksnya. Nah, ini mean squared error ini dia untuk menghitung rata-rata dari kuadrat selisih antara nilai profit asli y-test dan hasil prediksi atau y-pred. Nah, nanti dia kalau misalkan semakin kecil nilainya itu semakin akurat modelnya. Nah, kalau ini dia ini menghitung proporsi variasi profit yang berhasil dijelaskan oleh si model itu. Nah, dari hasilnya ini si mean squared error ini dia itu sebanyak 13.112,2809, yang dimana rata-ratanya ini muncul kesalahan prediksi model yang cukup besar. Nah, kalau si R-squared-nya ini, nah dia itu sebanyak min 0,0257 atau negatif. Dia mengindikasikan kalau model ini dengan fitur tadi yaitu sales, discount, dan quantity ini belum cukup baik untuk memprediksi si profit. Lanjut ke nomor 6, itu apa yang dimaksud dengan elbow method dalam algoritma K-means clustering dan bagaimana cara menentukan jumlah cluster yang optimal dari grafik elbow method tersebut. Nah, kelemahan K-means itu sendiri adalah kita harus menentukan berapa jumlah cluster yang ingin dibuat sebelum model dijalankan. Nah, elbow method itu dia adalah teknik yang paling umum digunakan untuk
membantu menentukan jumlah klaster yang optimal. Nah, cara kerjanya itu menjalankan K-means berulang kali menggunakan nilai K yang berbeda-beda. Nah, semakin banyak klaster, inertia itu akan semakin kecil karena data itu semakin dekat sama si pusatnya. Nah, nilai inertia ini kemudian diplot dalam sebuah grafik seperti ini. Ini grafik garis. Nah, di sini nantinya pada grafik itu tuh bakalan terlihat kalau misalkan dia turun tajam di awal, terus pada suatu titik tertentu penurunannya mulai melambat dan grafiknya menjadi hampir datar. Nah, titik dimana kurva ini mulai berbelok, nah itu yang namanya siku atau elbow, dan nilai K di titik tersebut itu jumlah klaster yang optimal. Nah, di sini sintaksnya untuk menggambarkan si elbow method itu. Nah, ini itu sintaks ini digunakan untuk menghitung inertia untuk setiap nilai K dari 1 sampai 10. Nah, berikut ini adalah grafiknya. Nah, grafik ini tuh bisa dilihat kalau hubungan antara jumlah klaster atau K dan nilai inertianya. Nah, dari K1 sampai dengan 3, nah penurunannya itu masih sangat tajam. Nah, artinya setiap penambahan klaster ini dia masih memberikan manfaat yang besar. Tapi dari titik K sama dengan 3 sampai ke 5, nah itu sudah hampir datar. Nah, tapi siku yang paling jelas itu ada di K sama dengan 3. Karena di situ pola penurunannya itu berubah dari curam jadi lebih landai gitu. Nah, itu artinya jumlah klaster optimal pada dataset ini tuh adalah 3. Pertanyaan selanjutnya, sintaks untuk menginisiasi model K-means dengan menentukan jumlah klaster K yang diinginkan. Lalu saya juga akan menampilkan sintaks untuk melatih model tersebut. Nah, setelah kita menentukan jumlah klaster yang optimal dari si elbow method ini, langkah selanjutnya adalah membuat objek model K-means dan melatihnya menggunakan data yang sudah dinormalisasi. Ini kita bisa lihat sintaksnya. Nah, ini kita akan membuat objek model K-means dengan konfigurasi. Nah, ini n cluster sama dengan 3 itu akan membagi data ke dalam 3 cluster. Terus ini random state path 2 itu mengunci titik awal supaya hasil clustering itu bisa dijalankan terus atau dihasilkan terus setiap saat. Terus init 10 ini model dijalankan 10 kali dengan titik awal centroid yang berbeda. Nanti hasil terbaiknya itu akan disimpan. Nah, di sini si fungsi fit predictnya ini itu untuk menjalankan dua proses sekaligus, untuk melatih model dari fungsi fit dan juga untuk memprediksi label dari si predictnya. Di sini, nah, DF cluster labels ini menambahkan hasil label cluster ke dalam data frame yang asli sehingga bisa dianalisis bersama kolom-kolom yang lainnya. Di sini kita print distribusi data per cluster sama print DF cluster value counts. Di sini outputnya terlihat untuk distribusi data per clusternya. Nah, cluster 0 ini berisi 307, cluster 1 125 data, dan cluster 2 itu 67 data. Nah, distribusinya itu tidak merata. Nah, artinya memang ada satu kelompok transaksi yang lebih dominan. Pertanyaan selanjutnya, sintaks untuk menghitung silhouette score pada K-means clustering dan menjelaskan juga apa interpretasi dari skor yang mendekati nilai plus 1, 0, serta yang bernilai negatif. Nah, silhouette score ini dia adalah metrik untuk mengukur kualitas hasil clustering. Nilainya berkisar antara minus 1 sampai plus 1. Nah, metrik ini menghitung dua hal untuk setiap titik data. Seberapa dekat titik tersebut dengan anggota cluster sendiri, dan seberapa jauh titik tersebut dari cluster lain yang paling dekat. Nah, semakin tinggi nilai silhouette score, semakin baik pemisahan antar clusternya. Di sini kita bisa melihat sintaksnya. Nah, silhouette score ini itu fungsi silhouette score ini untuk menerima dua argumen dari si
Feature scale itu data asli yang dinormalisasi, digunakan untuk menghitung jarak antar data. Terus ini si labels. Labelsnya ini untuk hasil label cluster dari K-means, menunjukkan setiap data masuk ke cluster yang sama. Nah, fungsi ini nantinya akan mengembalikan satu angka rata-rata dari semua data. Dan di sini kita print F silhouette score. Di sini terlihat untuk hasilnya, outputnya sebesar 0,4212. Nah, nilai mendekati plus 1 itu berarti data itu sudah berada di klaster yang tepat. Nah, jarak antar datanya itu sama anggota klaster sendiri jauh lebih kecil dibanding jarak ke klaster terdekat lainnya. Nah, ini menandakan clustering itu berkualitas baik. Nah, kalau misalkan mendekati 0, itu berarti datanya hampir sama jaraknya ke klaster sendiri ataupun ke klaster setelahnya atau sebelahnya. Nah, nilai negatif ini berarti data kemungkinan besar itu masuk ke klaster yang salah. Jarak klaster lain justru lebih dekat dibanding ke klaster sendiri. Nah, sesuai dengan si outputnya ini, silhouette score-nya itu sebesar 0,4212, yang dimana clustering dengan K3 ini menghasilkan pemisahan yang cukup baik. Nilainya itu di atas 0,4 yang umumnya dianggap hasil clusteringnya itu dapat diterima meskipun belum sempurna. Pertanyaan selanjutnya, saya akan melakukan validasi hasil clustering. Terdapat salah satu teknik evaluasi yaitu Adjust Run Index. Nah, apa sih yang dimaksud dengan Adjust Run Index ini? Dan saya akan memberikan contoh dalam kondisi seperti apa teknik Adjust Run Index ini digunakan untuk mengevaluasi hasil clustering. Nah, Adjust Run Index atau ARI itu adalah metrik evaluasi clustering yang mengukur seberapa mirip hasil clustering dari model dengan pelompokan yang sudah diketahui kebenarannya. Nah, nilai ARI ini dia berkisar sekitar minus 1 sampai plus 1. Nah, kalau misalkan nilai dia mendekati plus 1, itu berarti hasil clustering model itu hampir identik dengan pengelompokan aslinya. Kalau mendekati 0 itu berarti kemiripannya setara dengan kelompok acak. Dan nilai negatif itu berarti hasil clustering bahkan lebih buruk dari acak. Nah, si adjust dari si ARI atau si Adjust Run Index ini berarti metrik ini sudah dikoreksi terhadap kebetulan. Nah, ini membedakannya dari Run Index. Nah, ARI ini tidak terpengaruh oleh jumlah cluster atau ukuran dataset sehingga lebih adil untuk perbandingan. Oke. Di sini terdapat sintaksnya. Nah, untuk si label encoder ini dia tuh mengubah label kategori teks menjadi angka. Karena si Adjust Run Score-nya ini dia membutuhkan input berupa angka. Nah, terus ini si Adjust Run Score ini dia membandingkan dua set label, yaitu true labels dan labels. Nah, true labels ini dia label asli dari kolom segmen, sedangkan labels itu label hasil dari clustering dari K-means. Nah, di sini kita print Adjust Run Index yang dimana hasilnya adalah 0,0108. Nah, ini sangat mendekati 0, yang artinya hasil clustering itu, hasil dari clustering K-means ini hampir tidak ada kemiripannya dengan pengelompokan berdasarkan kolom segmen yang dijadikan ground truth. Nah, ini bukan berarti si K-means ini gagal, tapi ini menunjukkan kalau si K-means ini mengelompokkan data berdasarkan pola numerik seperti sales, profit, quantity, dan discount, bukan berdasarkan kategori segmen pelanggan. Pertanyaan nomor 10, jika sebuah model machine learning mengalami overfitting dan underfitting, jelaskan apa yang dimaksud dengan kedua kondisi tersebut beserta perbedaannya dalam hal performa model pada data training dan testing. Nah, overfitting itu terjadi ketika model itu terlalu kompleks dan justru menghafal data training secara berlebihan, termasuk si noise dan keacakan yang tidak relevan. Nah, nanti akibatnya itu performa dari data trainingnya itu sangat bagus, tapi kalau misalkan diuji
pada data testing yang belum pernah dilihat, performanya itu akan turun drastis. Nah, kalau underfitting itu terjadi ketika model itu terlalu sederhana sehingga tidak mampu menangkap pola yang ada di dalam data. Nah, akibatnya nanti performa itu akan buruk baik pada data training ataupun data testing. Nah, overfitting ini dia itu bisa diatasi dengan beberapa cara, yaitu menambah jumlah data training agar model belajar dari variasi yang lebih luas. Nah, kalau underfitting itu bisa diatasi dengan menambahkan fitur yang lebih relevan ke dalam model dengan menggunakan algoritma yang lebih kompleks dan menambahkan jumlah data training. Sekian untuk tugas pendahuluan 2 untuk mata kuliah data mining. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.